Saudara-saudari, saya teringat satu cerita seorang jejaka. Dia ambil dia punya pen drive, tengok balik gambar-gambar dia. Dia pilih gambar dia, terus dia pergi di fotografer sana. Dia pergi di kedai gambar sana. Terus dia bilang, "Oh, tengok di gambar saya ini, saya pilih. Oh, tolong kasih bagus dia. Oke, jangan bimbang." Ini kemahiran saya. Jadi kalau datang hari besok, jadi dia datang, dia pergi ambil gambarnya, kasih album. Nah, ini gambar kau. Dia senyum saja. Oh, sombong malah dia. Jadi awal dia melawat dia satu hari, terus yang sampai dia punya album. Kau tidak penting album siapa? Kawan dia, atokai, kawan dia, boleh tahan dia, boleh tahan. Di mana ada itu? Sana tak tinggal. Terus kawan dia bilang, kalau saya tengok di gambar, kau terlalu handsome, tapi macam bukan muka kau pula. Kau terlalu handsome, tapi macam bukan muka kau pula. Saudara-saudari, kalau kita dengar cerita tadi, ya, ia sering berlaku dalam kehidupan kita setiap hari. Ya. Di mana agar kita dipuja, ya, kita takut tidak dicintai, kita takut tidak dikasihi, kita takut boyfriend kita lari, kita takut girlfriend kita lari, kita takut mungkin suami mau cari yang lain, si istri mau cari yang lain. Apa kau buat? Sering kita lakukan itu. Kau hantar gambar kau modify sampai jerawat pun hilang. Ada urat pun hilang. Betul kan? Kudo kirot, dia punya kirot yang nipis-nipis pun jadi tebal. Nah, telinga yang kecil pun jadi macam telinga gajah. Hidung yang ada pijak karabau sedikit pun jadi panjang macam sebelumnya. Betul kan? Sering kita lakukan. Tiada tilalat sini pun kau kasih ada tilalat sini. Nah, kan ini sering berlaku di dalam kehidupan kita, saudara-saudari. Itu di dalam gambar, karena print di dalam gambar ini yang sering lagi kita lakukan. Tuhan sebenarnya saudara-saudari bilang yang mencipta kita, kamu lahir itulah yang terbaik. Ya, Tuhan berikan kepada kamu. Tapi apa kita buat? Kau tengok di cermin, kau punya telinga tidak berapa cantik, kau timbak dia sampai besi berani pun beli melekat telinga kau kan? Banyak tidak kau kasih lakat-lakat kan? Tidak cukup di telinga kan? Kau mau kasih kalak lagi tuh gading karabau, kau punya hidung pun kau kasih karabau kan? Tidak cukup itu, kau punya kuda pun kau kasih anting-anting. Sini apa ini? Yang ini. Kau kasih anting-anting sini kau. Itu tidak ada kan? Jangan tutup muka. Itu yang sering berlaku saudara-saudari. Di luar dan di dalam pun kau kasih anting-anting. Kamu tahu lah itu di mana kamu pergi anting-anting. Ya? Sering berlaku sekarang di kalangan muda-mudi. Jangan bilang muda-mudi. Mungkin yang beliau-beliau terpandai juga di rumah saja. Itu sering berlaku ya dalam kehidupan kita. Lihat, bila kita modify diri kita, kamu tahu apa sebenarnya yang kamu lakukan? Kamu adalah menghina Tuhan yang mencipta. Kalau Inggris bilang, you are insulting the Creator God. Ya. Bila kamu modified badan kamu ingat saudara-saudari, kalau kamu mati, ya, dan tiba-tiba kamu jumpa sudah Yesus, Yesus, saya kembali, Rudolf ini,
tidak anting-anting dari atas sampai bawah, kenapa ada? Dulu hidung kau pendek, sekarang macam hidung Pinocchio. Dulu saya kasih kau gigi biasa, tapi ditukar semua gigi emas. Ini bukan serudef ini. Ingat saudara dan saudari, sebelum kita melakukan sesuatu, jangan dibawa emosi, jangan dibawa perasaan, jangan dibawa keseronokan. Ya. Ingat ya bahwa tubuh badan kita itu, kata Paulus, adalah rumah apa? Roh Kudus. Jadi jangan menghina Allah dengan apa yang kamu lakukan. Ya. Kereta kita, badan kita bukan macam kereta yang kita beli kasih aksesoris sampai begitu kita modify, ya. Tidak, bolehlah kau jalan-jalan gitu-gitu, boleh. Jangan sampai kau putung sana yang kulit hitam manis macam saya ini kau kasih macam cok, macam warna putih kau tukar. Kalau kau umur kau mau tua itu lain lah. Kalau mau kudet terima lah kan. Kau kasih takut-takut sedikit bolehlah bahkan kasih PK itu lain lah. Kalau rambut kau sudah mau kurang terima lah. Jangan lagi dipakai itu yang lain. Aku di pemasaran kan. Seru waktu aku mengira ya. Kalau mau kurang rambut terima saja kan. Kalau tiba-tiba baju kau punya rambut itu pendek gugur-gugur, kau coba cari treatment lain kah, alternatif lain. Jangan lagi kau pergi tanam-tanam, kau mau tanam di sana untuk macam ada satu orang kawan dulu, saya ingat pas kami di seminari, dia pergi jumpa ini dokter. Dokter, dia bilang kan, do you have any shampoo to make my hair grow? Dia bilang. Terus dokter bilang, oh tidak nampak ini rambut saya berkilat. Kalau ada itu shampoo, kalau ada itu obat untuk menghasilkan tumbuh rambut, kepala saya yang berkilat lama sudah berambut. Terus, nah, lihat saudara dan saudari, apa yang berlaku secara semula jadi kita terima secara semula jadi. Ya. Jadi jangan pandai-pandai modify. Ya. Jangan juga berlaku dalam badan-badan kita ini cantik, kau punya kulit, nampak bulu, tapi kau tidak senang. Kau pergi kasih takut semua, kau takut badan kau semua sampai macam-macam, kau buka apa, ibu apa, apalah apa di dalam badan kau lakukan. Kau tahu apa yang kau pikirkan bila kau melakukan itu. Ya. Jadi bukan itu sahaja saudara dan saudari. Secara reality, ya, kalau kita lihat juga kehidupan kita, ya, kadang-kadang kita ini pandai bersendiwara, tapi kita tidak sedar. Ya. Kadang-kadang ya kita bila kita sembahyang, oh Tuhan, guminawa udika, I love you God, praise the Lord. Oh, kita pandai apa itu membina kata-kata doa yang sungguh cantik, ya, sungguh cantik. Ya. Tetapi bila datang kepada perlakuan perbuatan kita, macam juga yang gambar tadi, bilang macam bukan muka kau pula ini. Begitu juga di dalam perbuatan kita. Tuhan pun bilang doa kau macam tidak seperti kau. Sebab kadang-kadang bila kita di rumah saudara dan saudari, kita terlepas pandang. Ya. Mungkin di gereja kita nampak holy, ya, kita datang, kita duduk kerapon, terus tapi sampai di rumah ada tidak tahu apa yang berlaku sama kita. Macam muka kita macam itu tiger bear, yang harimau itu, kita seolah-olah seperti itu. Kita terlalu kasar, kita terlalu kesat, ya. Kita suka menggunakan perkataan-perkataan yang tidak bagus, ya, dengan anak-anak, dengan suami, tidak sabar, ya. Dan silap-silap mungkin kau leri home kau punya istri itu, anak-anak kau pun kau pukul, kau tidak ada kesabaran, ya, kau derah mereka, bukan saja dari segi emosi, tapi physical. Ini kelak berlaku di antara kita, ya. Tapi di gereja kau tingkah istri ada yang nampak, di rumah yang nampak istri kau, suami kau saja. Nah,
Kan apa yang nampak di gereja tidak seperti apa yang kita hidupi. Ini sering berlaku, ya. Being tegur, being kaos, ya. Begitu juga anak-anak yang suka melawan, ya. Di depan boyfriend, oi siok masih misteriak, oh, cinta sayang. Tapi bila berdepan mama dia kan, kadang nasihat sedikit pun tidak tahu. Dia punya suara boleh sampai ke puncak gunung Kinabalu, kan? Begitu yang sering berlaku di dalam kehidupan kita. Nah, kita tidak selalu serupa seperti yang kita lakukan. Itulah Tuhan bilang, ya, bila kita berlaku itu dalam diri kita, kita gembira kasih tengok gambar kita yang cantik, kita kasih post di FB yang ada jalan-jalan apa semua, kan? Terus Tuhan bilang, dia tidak kelihatan seperti kau. Begitu juga dalam doa kita. Cantik doa itu kata Tuhan, doa kau tidak kelihatan seperti kau, ya. Jadi saudara dan saudari, kalau kita lihat ketiga-tiga pembacaan pada hari ini, ya, dia mengatakan tentang cinta kasih. Nah, apa itu cinta kasih, saudara dan saudari? Cinta kasih itu bukan hanya diucapkan pada dakwah kau. Apa kamu tahu apa dakwah? Apa yang kamu tulis dalam surat cinta kau, apa yang kau print di dalam gambar kau, ya. Cinta kau bukan hanya pada SMS, tidak, pada kata-kata melalui telepon, tapi cinta itu harus diungkapkan secara konkret di dalam kehidupan kita setiap hari. Dan apa itu kasih? Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus bab 13, ya. Di sana dia mengungkapkan apa itu kasih. Saya tidak akan katakan di sini kamu pulang rumah sekurang-kurangnya kamu ada kerja rumah, ya. Sekurang-kurangnya kalau sudah 4 tahun kamu tidak buka Bible, inilah hari pulang. Saya bilang pada Rudolf 1 Korintus bab 13 ayat 1 sampai 10 atau 1 sampai 7. Kamu lihat, ya. Itulah kerja rumah kamu, ya. Jadi kalau kita lihat dalam ketiga-tiga pembacaan juga hari ini, saudara dan saudari, jelas sekali apa yang dikatakan. Kalau kita lihat dalam pembacaan kedua, Rasul Yohanes mengatakan, marilah kita saling mengasihi. Kenapa saling mengasihi? Sebab Allah itu kasih, dan kasih itu berasal dari Allah. Jadi apa maksudnya itu, saudara dan saudari? Kasih Allah itu begitu natural sekali, ya. Dia mengasihi semua manusia. Dia tidak mengasihi dengan melihat kau punya apa yang jahat dan apa yang buruk. Tidak, saudara dan saudari. Tetapi kasih Allah itu tidak melihat, ya, perbuatan yang baik dan perbuatan buruk kau. Sebab Petrus, ini Paulus juga mengatakan, sebelum kita sebelum Yesus telah mati bagi kita, sebelum kita berdosa. Nah, jadi kasih Allah itu sungguh besar dan sungguh natural, sehingga dia memberi anaknya Yesus untuk menebus, ya, dosa-dosa kita, ya, untuk menyelamatkan kita. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan pertama lagi, begitu indah, ya, apa yang dikatakan oleh kisah para rasul, ya. Di sana, di mana dia bilang kasih Allah itu tidak membeza-bezakan, ya. Kasih Allah itu untuk semua. Allah tidak mempunyai favor, ya. Allah itu tidak pilih kasih. Kau apa agama kau, apa bangsa kau, apa warna kulit kau, apa derajat kau, apa kelulusan kau, dia bilang Cibujur, bilang refleksinya, itu Tuhan tidak tengok semua itu, ya. Apa yang Tuhan mau tengok adalah bila kita dapat mengungkapkan kasih yang tulus itu. Namun saudara dan saudari, ingat, kenapa kita selalu gagal mengasihi? Bukan karena kita tidak pandai mengasihi, saudara dan saudari, tetapi ingat, kasih itu berasal daripada Allah, ya. Jadi kalau kita tidak mengalami lebih pribadi terlebih dahulu kasih Allah itu, itulah sebab kita tidak boleh mengasihi seperti Allah sendiri. Jadi cara kita mengasihi itu begitu manusiawi. Itulah sebab ramai manusia jatuh, ramai manusia hilang karena dia mendasarkan kasih dia itu
dengan apa yang kita panggil sebagai eros. Ya, eros ini ya adalah kasih yang diungkapkan dengan keinginan, hawa nafsu. Nah, itu yang senantiasa memeranjatkan, ya, atau menangkap, itu memenjarakan manusia. Sebab kita tidak melihat cinta yang lebih tinggi, yaitu agape. Apa itu cinta agape? Seperti dalam Injil ini, Allah ya mengasihi kita, dan begitu juga Yesus mengasihi kita, dan kasih itu tidak bersyarat sehingga Allah memberi anak Yesus untuk kita. Nah, jadi kalau kita lihat ini saudara-saudari, untuk mengasihi adalah cabaran bagi kita semua. Jadi dalam minggu ya Easter yang ke-6 ini, kamu pulang, kamu reflect, ya, kamu renung, ya, adakah selama ini saya dapat menghidupi kasih Yesus itu? Kemarin saudara-saudari saya menghadiri ya satu perayaan, dan di dalam perayaan itu mereka ada cake, dan cake itu ada bentuk love dan lagi satu bentuk bintang. Nah, kalau kita lihat ini saudara-saudari, dalam penglihatan manusiawi dia tidak akan membawa maksud yang konkret, tapi kalau kita bawa ini dalam tanda simbol gereja, love itu mengingatkan kita cinta kasih Yesus, hati kudus Yesus, cinta kasih Yesus yang begitu besar. Nah, kalau kita lihat bintang itu mengingatkan kita tentang cahaya. Nah, jadi cahaya itu saudara-saudari ya adalah cahaya Kristus yang telah kita terima, cahaya kasih Kristus yang telah kita terima. Jadi dalam minggu ya ini kita dijabar untuk menjadi love ya, seperti yang saya katakan ya kepada kawan-kawan itu, kita dijabar untuk menjadi bintang kepada orang lain ya. Bukan senang untuk menjadi love, mengungkapkan kasih, yang mengungsikan kasih kepada sama, dan bukan senang untuk menjadi star ya, menjadi bintang, bukan star pati ya, bukan senang untuk menjadi bintang di dalam kehidupan sesama. Jadi inilah cabaran kita. Jadilah bintang dan jadilah love di antara sesama kita. Dan inilah inti iman dan spiritualitas gereja Katolik ya. Kasih, dan kita juga diutus.